wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri dengan NIM 2002-11027 dari kelas R2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Penjelasan ini merupakan salah satu kewajiban tugas saya pada mata kuliah Etika Kehumasan. Sebelumnya, apa sih itu profesi? Profesi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu profesius, yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius. Kemudian, istilah profesi ini terus berkembang menjadi suatu keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu kegiatan atau pengalaman yang dilaksanakan secara terus-menerus dan serius yang menjadikannya suatu sumber utama untuk mendapatkan nafkah hidupnya. Adapun menurut Sonny Keraf, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan yang mengandalkan suatu keahlian. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai profesi dalam pengertian tersebut adalah orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tingginya. Tadi kita sudah membahas mengenai profesi. Kemudian, apa sih itu etika? Etika adalah sebuah prinsip-prinsip moralitas yang dijadikan pedoman oleh masyarakat, atau bisa menjadi studi yang mempelajari mengenai benar atau salahnya perilaku masyarakat. Kemudian, pengertian etika profesi sendiri adalah sikap hidup atau prinsip yang bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional kepada masyarakat. Adapun menurut praktiknya, profesi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu profesi khusus. Profesi khusus ini adalah seseorang yang melaksanakan profesinya untuk mendapatkan suatu nafkah atau penghasilan sebagai tujuan utamanya. Nah, contoh dari profesi khusus ini seperti guru, dosen, lalu kemudian dokter, pengacara, humas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah profesi luhur. Profesi luhur ini adalah profesi di mana seseorang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah atau suatu penghasilan, tetapi untuk mendedikasikan jiwa pengabdiannya. Nah, contoh dari profesi luhur ini adalah sukarelawan pada bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya istilah profesional. Nah, apa sih itu profesional? Profesional adalah orang yang memiliki atau menjalani suatu profesi tersebut dan karenanya mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya dengan standar kualitas tinggi, dilandasi dengan komitmen moral yang tinggi pula. Nah, maka dari itu profesi adalah suatu kegiatannya, maka profesional adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu profesi, etika profesi, dan profesional, maka kita akan merujuk kepada ciri-ciri profesi. Nah, ciri-ciri profesi itu yang pertama adalah memiliki skill atau kemampuan khusus, yang biasanya keahlian ini didapatkan melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman hidup pribadi seseorang. Kemudian yang kedua adalah memiliki kode etik formal yang tertulis sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, dalam kode etik tersendiri biasanya berisi suatu kaidah atau standar moral yang harus dimiliki oleh setiap profesi. Kemudian yang ketiga adalah mengabdi kepada masyarakat, di mana seorang profesional ini meletakkan kepentingan masyarakat atau publik di atas dari kepada kepentingan pribadinya sendiri. Kemudian yaitu memiliki izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, di mana untuk mendapatkan suatu gelar profesi seseorang akan melalui pada tahap pendidikan dan pelatihan. Nah, pada pendidikan dan pelatihan ini pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu sertifikasi di mana kita mendapatkan izin untuk menjalankan profesi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya. Selain menjaga eksistensinya, menjadi anggota organisasi profesi juga menjadi tempat bertukar informasi, berkomunikasi dengan baik,
dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam etika profesi. Menurut Keraf, mengatakan bahwa pada umumnya etika profesi terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah setiap pelaku profesi memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari tanggung jawab profesional ini memiliki dua arti. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan fungsinya, di mana seorang profesional mengambil keputusan dan hasil kerjanya harus baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien dan efektif. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab terhadap akibat atau dampak dari pelaksanaan profesinya, baik kepada diri sendiri, rekan kerja, perusahaan atau organisasi, dan masyarakat luas, dan di mana pelaksanaan profesinya itu dapat bermanfaat bagi banyak orang. Prinsip yang kedua yaitu kebebasan, di mana seorang profesional dapat memiliki hak kebebasan untuk melaksanakan profesinya, namun harus dapat mematuhi batas-batas yang sesuai dengan kode etik yang berlaku. Prinsip yang ketiga yaitu kejujuran, di mana seorang pelaku profesi harus memiliki sikap kejujuran kepada pekerjaannya dan tidak mencurangi dalam melakukan pekerjaannya. Prinsip yang keempat yaitu keadilan, di mana pelaku profesi berkewajiban untuk tidak membenarkan suatu pelanggaran hak-hak tertentu, baik itu kepada seseorang maupun diri sendiri. Dan prinsip yang terakhir adalah otonomi, di mana otonomi ini profesional diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan keahlian dan keterampilannya diri sendiri atau kelompok tersebut. Namun kembali lagi harus mematuhi kode etik yang berlaku. Berikutnya ada pengembangan profesionalisme. Di sini pengembangan profesionalisme itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pengakuan, di mana seorang profesional diakui dan dilihat eksistensinya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Biasanya pengakuan ini dapat berbentuk pada perizinan profesi, penghargaan, status, dan sertifikasi kualifikasi pendidikan baik resmi atau formal yang dimilikinya. Yang kedua yaitu organisasi, di mana organisasi merupakan wadah untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi seseorang profesional. Biasanya dalam profesi ini, organisasi memberikan penghargaan kepada seseorang profesional ketika ia mendapatkan sebuah prestasi dan akan mendapatkan hukuman atau punishment ketika ia melanggar suatu. Yang ketiga adalah kualifikasi. Perlu adanya kualifikasi terhadap standar pelaksanaan kewajiban seorang profesional, di mana seorang profesional ini dituntut untuk mengikuti ketentuan-ketentuan kualifikasi pada profesi yang ada. Yang keempat yaitu kreatif, di mana seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan, di mana untuk meningkatkan kualitas diri, produktivitas organisasi dan profesinya. Yang terakhir adalah konseptor, di mana seorang profesional memiliki kemampuan untuk mengkonsep atau memanajemen suatu konsep kerja dengan baik. Konseptor ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sehingga evaluasi. Nah, tadi sudah dijelaskan berbagai materi mengenai etika profesi. Kemudian apa sih contoh dari etika profesi tersebut? Kita mengacu pada profesi humas. Profesi humas itu berkewajiban untuk menghubungkan antara perusahaan dengan publik, baik pun itu internal maupun eksternal. Maka dari itu, seorang humas harus memiliki etika berkomunikasi yang baik agar terciptanya suatu hubungan yang harmonis antara publiknya. Selain dapat beretika dalam berkomunikasi, seorang humas juga harus beretika dalam menulis. Nah, etika penulisan di berbagai media publikasi harus diperhatikan oleh seorang humas. Etika tersebut adalah seperti kepercayaan dan kejujuran dalam penulisan tersebut sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, kemudian respect atau menghormati martabat setiap pembaca
atau masyarakat yang dibagikan informasi secara merata, tidak membeda-bedakan kepada kasta dan lain sebagainya. Kemudian, isi dari pesan publikasi itu harus autentik atau terbukti dengan keasliannya. Kemudian, apa yang dipublikasikan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut standar profesi humas yang ada. Selain itu, jika seorang humas mempublikasikan suatu informasi atau pesan kepada masyarakat dengan berita yang tidak jujur atau kebohongan, mengarang dan mengada-ngada tidak sesuai dengan fakta, maka humas tersebut sudah melanggar pada kode etik profesi humas yang ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai etika profesi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.